Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Erik Jurnal Target. Baik rekan-rekan semua. Hari ini 25 Desember 2024 ya. Untuk rekan-rekan yang merayakan Natal, di hari ini saya ucapkan selamat hari Natal juga ya. Semoga selalu diberikan kedamaian, kesehatan, dan rasa solidaritas ke depannya itu semakin tinggi ya. Kemudian dikarenakan off untuk hari ini ya, jadi untuk analisa ataupun gambaran referensi nanti akan saya update besok ya. Cuman untuk hari ini kita fokus ke pertanyaan yang sudah masuk. Untuk rekan-rekan silahkan ya yang mau bertanya, konsultasi ataupun saran ya, nanti sebisa mungkin akan saya bantu, sebisa mungkin akan saya jawab ya. Untuk caranya silahkan kirim ke email yang ada di video ini ya, nanti akan saya cantumkan baik di video ataupun di kolom deskripsinya. Nanti untuk emailnya akan saya cantumkan, nanti bisa silahkan mau sharing, mau tanya, monggo silahkan. Nanti saya akan buka sampai dengan tanggal 31 Desember ya. Kemudian ini ada satu lagi masuk untuk pertanyaannya ya. Bang mau tanya, saya ada tabungan sekitar 10 jutaan. Oke, rencananya saya mau masukin ke akun trading. Kira-kira masuk nggak ya? Atau terlalu riskan? Saya seorang buruh PT dengan kondisi perusahaan yang sedang menurun akhir-akhir ini, rasanya juga agak kurang kalau misalkan ngandelin dari gaji saja. Mohon saran dan bimbingannya. Oke, ini saya hapus dulu. Kemudian saya rangkum dulu ya dari pertanyaannya tadi. Dari pertanyaan beliau yang saya sembunyikan ya untuk identitasnya terkait dengan attitude juga. Jadi saya rangkum aja, ada dua poin penting yang di sini. Yang pertama adalah tabungan beliau itu kurang lebih sekitar 10 jutaan dan ingin ditradingkan. Itu yang poin pertama. Kemudian poin yang kedua adalah penghasilan pekerjaan itu dirasa masih kurang ya. Jadi untuk saran dari saya, kita bahasin dulu yang poin pertama. 10 juta, kalau gambaran saya ini jangan dimasukkan semua. Jadi ambil aja kurang lebih ya seperempatnya aja. Contoh misalkan kalau 10 juta itu kurang lebih sekitar 2,5 jutaan ya, itu seperempatnya. Tetapi kalau misalkan dilebihin sedikit sebenarnya nggak masalah. Tetapi saran saya jangan melebihin per 10 juta ya, jangan sampai melebihin dari 3 juta. Baru nanti dimasukin ke akun trading. Kemudian sisanya antara 7 sampai dengan 7,5 jutaan itu jangan dimasukin semua ke akun trading, tetapi tetap biarkan menjadi simpanan. Kita nggak tahu ke depannya apakah ada dana darurat yang perlu kita butuhkan atau enggak, kita nggak tahu. Jadi itu tetap menjadi safe, biarin jadi tabungan aja. Tapi kalau mau masuk ke trading, gunakan maksimal antara 2,5 juta sampai dengan maksimum tidak boleh lebih dari 3 juta. Itu saran yang pertama. Kemudian yang kedua adalah caranya seperti apa. Kalau modal kurang lebih sekitar 2,5 sampai dengan 3 juta, tentunya kalau kita masukin di akun standar itu kan terlalu riskan. Apalagi kalau misalkan fokusnya hanya di gold. Mengingat volatility gold saat ini itu kan gede banget, antara 200-400 pip per hari, bahkan bisa lebih. Contoh misalkan 0,01 standar, kalau misalkan running sekitar 400 pip, berarti itu kurang lebih sudah 40 dolar. Kalau misalkan bener nggak masalah profit 40 dolar, tapi kalau misalkan kena loss dan itu tanpa menggunakan stop loss, tentunya juga akan riskan. Jadi saran saya coba gunakan di sini, masukin ke akun sen terlebih dahulu ya. Kemudian saya contohin aja, nanti ini untuk beliau nggak usah download jurnalnya ya, nanti akan saya kirimin ke emailnya. Tadi kan modal sekitar 2,5 juta sampai dengan 300, saya anggap aja biar gampang perhitungannya ya. Kurang lebihnya dengan kurs saat ini kan sebenarnya kan 16.000 sekian ya, untuk USD ke IDR kan kurang lebihnya sekitar 16 ribuan. Ini sebagai contoh aja, anggap aja dolar 15.000. Nah, misalkan kalau dolar 15.000, 3 juta itu kan kurang lebih sudah dapat antara 200 dolar ya. Kalau 200 dolar itu dijadikan akun sen, itu sama dengan 20.000 sen. Nah, di sini perbedaannya nanti. Atau kalau misalkan dengan kondisi dolar yang 16.000 sekian ini, tentunya sih nggak akan nyampe ya di 200 dolar, tentunya sih nggak akan nyampe. Tetapi biar gampang hitungannya, ini sebagai contoh saya bulatin aja. Kemudian setelah dimasukkan seperti ini, tentukan target yang akan dicapai sesuai dengan kemampuannya itu per harinya berapa. Atau misalkan kalau mau day trade, tapi kalau mau swing nggak masalah juga. Saya contohkan di sini kalau misalkan day trade ya. Untuk beliau yang tadi, saran saya adalah tidak boleh lebih dari 1%. Alasannya yang kedua adalah karena beliau ini bukan full trader ya, karena masih ada pekerjaan atau sebagai karyawan di PT. Jadi dia harus fokus antara pekerjaan dan di dunia trading ya. Jadi waktunya bisa dipecah. Kalau misalkan siangnya bekerja, saran saya gunakan untuk waktu luang, terutama malam ya. Jangan sampai jam kerja digunakan untuk trading, nanti nggak karu-karuan. Jadi malamnya kalau mau trading monggo silakan. Kemudian
dari target di sini saya anggap aja sebagai contoh 1%. Kemudian target di hari berikutnya akan turun terus di sini. Ini untuk mempermudah mencapai, membantu untuk ngejar profit harian, itu yang pertama. Yang kedua adalah menekan resiko yang lebih minim. Kalau misalkan sudah disetting di sini, kemudian masuk ke saran lot yang ada di sini kan secara otomatis akan muncul ya. Dan munculnya di sini dari 20.000 sen di sini ya, ini kan 0,4, jadi nggak ada 0,01 lot standar ya. Ini kalau misalkan di akun standar, tapi kalau misalkan di sen munculnya kan 0,4 lot di akun sen. Nah ini nanti judul di sini kan saran maksimal lot per entry, kan di sini ada kata-kata maksimalnya. Berarti kalau memang volatility tinggi, jangan digunakan semua 0,4 di sini, tetapi pecah aja. Misalkan 0,1 di gold, 0,1 di euro USD, 0,1 di yen, 0,1 di pair lain, itu juga bisa menekan risiko yang lebih minim. Kemudian setelah dari sini masuk ke maksimal lot per hari. Jadi contohnya di sini adalah 2 lot di sen atau 0,02 di standar ya. Tentunya risikonya juga lebih minim. Kalau misalkan dalam satu hari ini jatah lot di sini yang muncul 2 lot ini ternyata hasilnya adalah profit dan masih ada jatahnya, ya jangan dipakai semua. Stop dulu, berhenti dulu, kalkulasi dulu profit yang didapat berapa, kemudian maksimal entry per harinya itu berapa, nanti kalkulasi dulu kan ketemu nanti. Ini saya contohkan aja ya, misalkan entry yang pertama dapat sekitar 15 sen, kemudian ya entry yang kedua dapat 25 sen, kemudian yang ketiga ternyata surprise, misalkan di gold kita dapat sekitar 80. Dari entry pertama ke entry yang ketiga kurang lebihnya kan dapatnya 120 dolar sen ya, sedangkan target kita adalah di angka 200. Kurangnya berapa, kurang lebihnya lah, baru ini nanti sisa jatah lot ini dipakai. Kalau misalkan entry yang keempat kita dapatnya sekitar 80 lagi, secara otomatis profit harian yang di sini kan sudah tercapai dengan entry hanya 4 kali posisi. Kemudian cek kembali yang ada di sini, ke 4 kali entry yang ada di sini itu dalam satu hari jatah 2 lot di sini sudah habis atau belum. Kalau misalkan belum habis nggak masalah, kalau mau entry nambah 1, tetapi saran saya adalah jangan sampai melebihi 5 kali entry posisi dalam satu hari. Jadi belajar untuk disiplin. Contoh misalkan entry yang kelima, dikarenakan 1-4 ini udah target, misalkan dipakai save untuk ancang-ancang swing, tentunya ini lebih oke. Kemudian kalaupun misalkan terjadi loss ya, loss apalagi loss beruntun, setidaknya dengan saran lot maksimal per entry dan saran lot maksimal per hari ini dibatasi dan dipadukan dengan konsep money management dengan baik dan benar juga. Meskipun kita dalam satu hari entry maksimal adalah 5 kali posisi, misalkan seburuk-buruknya kena loss semua, tentunya modal ataupun equity yang ada di sini itu tergerusnya itu nggak banyak. Jadi di sini adalah fungsinya sebagai jurnal, hanya sebatas sebagai pembantu aja agar kita semakin disiplin, kontrol dalam entry posisi, jatah lot per entry maksimalnya berapa kita tahu, maksimal lot per hari itu kita tahu, dan maksimal posisi entry dalam satu hari, contoh misalkan antara 5 sampai dengan 7, itu kita tahu, kita batasi. Jadi setidaknya ini menekan kembali resiko yang lebih minim. Kemudian di jurnal di sini itu kan ada yang namanya target bulanan di bawah di sini ya, target tahunan minus 0,02 dan target tahunan minus 0,03 di tahun 2025 nanti ya. Contoh yang saya contohkan di sini adalah per harinya itu minus 0,03. Hari pertama 1%, hari kedua itu targetnya adalah 0,97 atau 195. Ini nanti turun terus ke bawah sampai dengan akhir bulan ini nanti kan turun terus. Jadi secara persentase target per hari itu tidak terlalu membebani, itu fungsinya. Yang kedua adalah kalau misalkan dalam hari tersebut tidak mencapai target, sedangkan jatah maksimal lot per hari sudah habis, jangan sekali-kali dipaksa, kembali lagi ke disiplin. Dimana kalau misalkan di hari esok ada peluang, kita masih ada kesempatan untuk masuk ke market, baru nanti pikirin lagi di hari berikutnya. Kalau misalkan saya total, kurang lebihnya dalam waktu 1 tahun, dengan modal 20.000 sen ya, atau 200 dolar standar, dalam waktu 1 tahun, kalau misalkan kita disiplin, kurang lebih ya itu kita dapatnya, tapi nggak pasti ya, ini tergantung juga kemampuan dari masing-masing, berkembang menjadi sekitar 384.000 ya yang ada di sini. Ini kalau misalkan di convert di akun standar itu kurang lebihnya sekitar 3.800 dolar standar. Ini kurang lebih kalau misalkan kita
bisa disiplin, target harian tercapai, itu kurang lebihnya sekitar angkanya $3.800 standar, dan ini dalam 1 tahun mulai dari $200 tadi ya, yang sampai dengan 3.000 itu kan udah berapa ratus persen berkembangnya. Kalaupun misalkan lebih ya berarti bonus, kalau misalkan kurang jangan dipaksa dikejar, baru nanti di tahun berikutnya kembangin lagi dari awal tadi $200, yang di sini sisakan di sini kurang lebihnya ya kan 3.000, yang $1.000 buat modal di tahun depan, sisanya di withdraw. Itu kalau misalkan mau trading jangka panjang. Tetapi kalau misalkan tradingnya jangka pendek, coba fokus terlebih dahulu, ini dikejar dulu dalam waktu 1 bulan, ada kelebihan atau tidak. Kalau misalkan ada kelebihannya itu yang di withdraw, sisanya biarin berjalan. Atau pakai jurnal yang ada di sini, yang bulanan di sini ya. Ini saya contohkan di bulan Desember ini akan ada beberapa opsi antara bulanan dan target penerusan dari 1 tahun. Nanti silahkan beliau pilih sendiri ya, mana yang sekiranya masuk sesuai dengan angan-angan masing-masing juga ya. Jadi ini saran saya untuk pertanyaan yang nomor 1 tadi ya. Kemudian yang nomor 2 ini penghasilan pekerjaan kurang ya. Tentunya sebagian juga sudah terjawab juga. Dari poin yang pertama tadi, setidaknya ini bisa ngebantu juga untuk beliau. Jadi jangan terlalu memaksa kejar profit dan hindari yang namanya full lot, full layer, full margin. Itu sebisa mungkin dihindari karena itu jatuhnya nanti ke ranah gambling. Jadi hati-hati ya. Kemudian mau pakai broker apapun monggo silahkan, tetapi kalau saran dari saya, karena saya sudah 10 tahunan lah kurang lebihnya menggunakan di FBS dan saya tidak ada masalah sampai sejauh ini, jadi saya cuma bisa merekomendasikan di akun Sen FBS yang selama ini saya pakai ya. Dan akun Sen di sini nanti silahkan cek di kolom deskripsi, jadi nanti bisa coba cek terlebih dahulu masuk atau enggak. Kalau misalkan nggak masuk ya monggo silahkan kalau mau daftar di broker lain. Cuman kelebihannya di FBS di sini itu Sen ataupun standar, itu kelebihannya adalah baik dari pair mayor, minor, kemudian kripto, komoditi, itu semuanya bisa di trade dengan menggunakan akun Sen. Yang kedua adalah dari historinya itu panjang banget, kita masih bisa liatin histori di time frame besarnya itu di tahun kurang lebihnya sekitar 2000 ke bawah, itu kita masih bisa liatin, dan itu kan sudah histori lebih dari 10 tahun ya, tetapi kita masih bisa liatin kalau menggunakan akun di FBS ya. Kemudian saran tambahan aja untuk targetnya ya, jadi targetnya itu jangan terlalu memaksa, setidaknya kita punya planning ya. Saya contohkan aja, misalkan ada entry sell di pair apapun lah ya, contoh kurang lebihnya itu kita harus punya yang namanya rule di dalam dunia trading ya. Contoh misalkan ada entry sell kurang lebihnya di sini. Kemudian stop loss itu ada di mana, ini harus benar-benar diterapkan ya untuk menghindari kerugian yang semakin tinggi. Itu adalah fungsinya untuk stop loss. Kemudian targetnya itu sesuaikan juga. Misalkan TP pertama ada di sini, kemudian TP kedua ada yang di garis bawah. Kalau misalkan planning benar dan harga ini sudah sesuai dengan planning, ketika mencapai level area TP pertama yang ada di sini, ini majukan stop lossnya. Kalau entry-nya lebih dari 0,01 bisa close sebagian posisi dulu, baru nanti biarkan profitnya ini yang berjalan. Kalau misalkan valid analisa kita, tentunya kan bonusnya semakin banyak. Tetapi kalau misalkan pullback ke atas kena stop loss, risiko sudah nol karena profit sudah diambil, stop loss sudah dimajukan di bawahnya break even. Baru hasil dari trading di sini dalam hariannya masukin ke jurnal yang ada di sini, di belakang di sini, silahkan masukkan di sini, baru nanti akan terakumulasi otomatis yang ada di sini ya. Nanti kita tahu dalam entry pertama profit atau loss misalkan berapa, di sini dicatat. Entry yang kedua di sini dicatat. Baru nanti di sini itu nanti kita ketahuan, oh ternyata saya kurangnya dalam 1 hari ini tradingnya itu ternyata saya kurang sekitar $50 atau $100. Oh berarti saya harus menggunakan lot kurang lebih 0,1 atau 0,2 karena saya entry di gold dan gold ini volatility-nya tinggi. Jadi saya menggunakan lot kecil nggak masalah, setidaknya bisa menekan risiko yang lebih minim kalau misalkan kena stop loss, dan kalaupun kena targetnya, kena TP-nya, setidaknya ini bisa ngebantu dalam ngejar target harian. Jadi ini saran tambahan dari saya ya, gunakan sebaiknya. Kalau misalkan ada kurangnya atau ada kesalahan-kesalahan kata-kata saya, silahkan diskusi di kolom deskripsi ya. Silahkan
diskusi di sana. Kalaupun ada waktu nanti akan saya balas ya, open untuk semua rekan-rekan ya. Saling membantu, saling mengingatkan, saling belajar untuk kedepannya lebih baik lagi ya. Dan ini untuk jurnal ini di link deskripsi juga sudah saya cantumkan ya, untuk rekan-rekan yang lain yang mau buat sendiri, monggo, saya lebih seneng. Kalau pengen instan, sudah saya sediakan nanti di kalender tahun 2025 Januari sampai dengan Desember itu sudah tersedia, dan target persentase di sini silahkan sesuaikan sendiri dengan kemampuan masing-masing, jangan terlalu dipaksa. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.